Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi virtual ini dengan sehat walafiat. Kami dari kelompok 9B akan menyampaikan tentang kurikulum pendidikan. Sebelum menginjak presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nining Muzayana Rahmah, sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pengertian dan struktur kurikulum pendidikan. Yang selanjutnya ada Novita Sari sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang peranan dan macam-macam kurikulum pendidikan. Yang selanjutnya ada Fikri yang akan menyampaikan tentang fungsi dan prinsip kurikulum pendidikan. Yang selanjutnya ada Saudara Nanda Lutfi yang akan menyampaikan tentang kurikulum pendidikan Islam sebagai pemateri yang terakhir. Oke, langsung saja. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum pendidikan. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang artinya berlari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Namun, dalam bahasa Latin, menurut Herman H. Horne yang dikutip oleh H. Muzayyin, bahwa kurikulum sebagai a little records atau suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga yang kemudian dialihkan ke dalam pengertian pendidikan menjadi circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Istilah kurikulum ditafsirkan berbeda-beda oleh para ahli pendidikan, yaitu yang pertama ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa merupakan seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua ada menurut Saylor and Alexander yang dikutip oleh S. Nasution yang berbunyi bahwa kurikulum sebagai the total of the school to going about desired outcome in school and out of school situation atau upaya total sekolah untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam situasi sekolah dan di luar sekolah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun dan digunakan sebagai alat dan sarana dalam suatu proses pengajaran dan tercapainya tujuan pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada struktur komponen kurikulum, yang dimana isinya itu ada 4. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari kurikulum pendidikan yaitu komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Menurut Nana, dalam pendapatnya yaitu dalam kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang peranan penting akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Yang kedua ada isi. Isi kurikulum pendidikan merupakan komponen yang lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dengan kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dan semua aspek tersebut. Untuk yang selanjutnya ada metode. Metode kurikulum pendidikan merupakan salah satu komponen yang berkaitan dengan strategi dalam upaya untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai secara optimal. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu dalam konteks kurikulum evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai
umpan balik dalam perbaikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam kurikulum pendidikan, apabila kita telah merancang kurikulum dan melaksanakannya, di akhir kita akan membutuhkan evaluasi sebagai tinjauan kembali untuk memperbaiki kurikulum yang telah dilalui. Mungkin cukup sekian materi dari Dan saya. sekarang ini ada tentang fungsi kurikulum pendidikan. Pertama itu ada kurikulum pendidikan sebagai persiapan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di mana tujuan pendidikan ini adalah tentang siswa atau para peserta didik dapat hidup di masyarakat tidaknya dengan menginternalisasi nilai atau hidup sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Akan tetapi, para pendidik juga harus berisi tentang pemberian pengalaman agar anak dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Lalu ada kurikulum sebagai bahan ajar atau subject matter, merupakan gambaran dari suatu kurikulum sebagai bahan untuk membentuk kerangka isi materi atau konteks untuk disampaikan dan dilatih kepada para siswa. Dalam konteks ini, kurikulum pendidikan berfungsi sebagai acuan untuk menentukan bahan ajar yang akan disampaikan dan juga dilatih kepada para siswa dalam pencapaian kompetisi yang telah direncanakan dan juga ditetapkan. Sehingga dalam konteks ini, kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan peluang kepada para siswa untuk memulai pembelajaran atas dasar pengalaman yang telah diperolehnya, sehingga kemudian didiskusikan dengan teman-temannya dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada prinsip kurikulum pendidikan. Pertama itu ada prinsip relevansi, di mana ini ada secara internal ataupun eksternal. Secara eksternal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau biasa di dalamnya itu ada tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi yang maju, dan atau relevansi epistemologis. Lalu tuntunan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntunan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau biasa disebut relevansi sosiologis. Lalu di sini ada yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas, yaitu ada pengembangan kurikulum agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam pengimplementasiannya, sehingga memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi atau tempat dan waktu yang selalu berkembang di masa ini, serta kemampuan dan latar belakang siswa semakin meningkat. Lalu yang ketiga itu ada prinsip kontinuitas atau biasa yakni dengan adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dan pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungannya, baik dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis-jenis pekerjaan. Lalu yang keempat itu ada prinsip efisiensi, di mana ini peran kurikulum dalam ranah pendidikan sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajarannya. Ia mencangkup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan kurikulum pendidikan. Jadi teman-teman, peranan kurikulum pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peranan konservatif, yang mana peranan ini menekankan bahwasannya kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini yaitu para siswa. Kemudian yang kedua ada peranan kreatif, yang mana peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan juga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan juga pada masa mendatang. Yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif,
Jadi peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat itu senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada para siswa itu memang perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Kemudian selanjutnya ada macam-macam kurikulum, yang mana macam-macam kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada shared subject kurikulum, yang mana shared subject kurikulum ini merupakan jenis organisasi kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Nah, istilah lain dari kurikulum ini ialah kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu. Dikatakan demikian karena data-data pelajaran yang disajikan kepada para peserta didik ini dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Yang kedua ada correlated curriculum. Jadi correlated curriculum ini merupakan jenis kurikulum di mana beberapa mata pelajaran yang ada hubungannya disatukan menjadi satu mata pelajaran atau bidang studi tersendiri. Nah, mata pelajaran yang baru ini disebut dengan broad field. Pada mulanya, penggunaan dari correlated curriculum ini hanya sekedar menyinggung bahan mata pelajaran yang jarang ada kaitannya. Kemudian berkembang jadi passion atau broad field dalam arti kondisi dari mata pelajaran yang lebih luas. Kemudian yang ketiga juga ada integrated curriculum, yang mana integrated curriculum ini merupakan jenis organisasi kurikulum yang dipadukan, yakni beberapa mata pelajaran disatukan atau dipadukan. Nah, dalam arti, apa sih? Dalam arti menghapuskan segala pemisahan dan bermacam-macam mata pelajaran yang terlepas-lepas. Dengan kata lain, penyajian bahan pelajarannya itu dalam bentuk keseluruhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi yang telah menjelaskan materi sebelumnya dengan sangat baik. Nah, setelah kita memahami apa itu kurikulum, marilah kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kurikulum pendidikan Islam. Nah, Hasan Nalanggulung mendefinisikan bahwa kurikulum itu secara lebih spesifik untuk pendidikan Islam, di mana berarti ia mengatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam bersifat fungsional, yang tujuannya mengeluarkan dan membentuk manusia muslim, kenal agama dan Tuhannya, berakhlak Al-Quran, sanggup menikmati kehidupan yang mulia dalam masyarakat, dan sanggup memberi dan membina masyarakat itu serta mendorong dan mengembangkan kehidupan sekitar. Nah, berarti intinya kurikulum pendidikan Islam itu sendiri ialah kurikulum yang berorientasi kepada nilai-nilai keislaman, dalam artian nilai-nilai yang berpatokan kepada ajaran Al-Quran, ajaran Tauhid, dan intinya keislaman lah. Nah, selain itu, karena kurikulum pendidikan Islam ini berbeda dengan kurikulum pendidikan pada umumnya, kurikulum pendidikan Islam ini memiliki karakter tersendiri. Nah, di sini ada 4 karakter utama dari kurikulum pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu adalah mengedepankan tujuan agama Islam dan akhlak, berorientasi pada pendidikan tauhid dan penanaman dan nilai. Nah, terus yang kedua yaitu adalah selaras dengan fitrah manusia, termasuk berkenaan dengan pembawaan, bakat, jenis kelamin, potensi dan perkembangan psikofisik. Kemudian yang ketiga ada merespon dan mengantisipasi kebutuhan nyata peserta didik dan masyarakat, serta mengusahakan solusi terkait dengan masa depan dan perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus. Dan yang keempat yaitu mendorong penggunaan metode-metode yang dinamis, fleksibel, dan membuat peserta didik belajar didorong oleh kesadaran dan hati yang senang, termasuk dalam menghadapi pelajaran-pelajaran agama. Nah, dari keempat karakteristik ini sudah diketahui bukan bahwa intinya kurikulum pendidikan Islam itu sudah sewajarnya berorientasi kepada ajaran-ajaran Islam. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang kurikulum pendidikan Islam, dan mungkin juga cukup sekian dari kelompok saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja bertanya di kolom pertanyaan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.